kita sudah pernah membawakan review Mini Cooper dan Mini Cooper JCW secara komprehensif. Tapi ada satu varian Mini Cooper lagi yang harus kalian tahu, yakni Mini Cooper Convertible yang ada di sini. Zaman sekarang Cooper itu bukan cuma hatchback 3 pintu, atau sekarang muncul lagi hatchback 5 pintu, atau Clubman atau bahkan Countryman. Sekarang dia punya versi convertible untuk mereka yang pengen Mini Cooper tapi bisa enjoy sambil buka atap. Dan sama seperti Mini Cooper pada umumnya, kita bisa milih pilihan warna-warna cerah dengan tambahan stiker-stiker sebagai hiasan. Ya stiker ya, jadi kalau misalnya kita raba di sini, ini tuh ada kayak munculnya dikit, jadi ini bukan cat, ini stiker. Dan karena ini adalah Mini Cooper S, bukan Mini Cooper biasa, dia dapat aksen chrome di bawah sini dan di sini. Dan bedanya dibanding Mini Cooper yang biasa, dia punya air scoop di kap mesin karena dia pakai mesin yang lebih bertenaga daripada Cooper pada umumnya. Kita lanjut lagi. Nah, kita masih dapat detailing yang cantik dari Mini. Di sini ada ini ya, tulisan Mini di dalam lampunya. Dan ini DRL LED-nya bentuknya setengah lingkaran, dan di sini ada lampu sennya. Ini cantik banget. Karena ini adalah convertible, dia sudah memakai atap lipat sebagaimana seharusnya sebuah convertible. Tapi di sini tipenya dia soft top, bukan hard top seperti BMW Z4 misalnya. Dan kita lihat di sini juga sedianya warna putih sesuai dengan hiasan di kap mesin tadi. Dan kalau misalnya kita perhatikan dibandingkan Mini Cooper yang hatchback, di sini dia punya kaca belakang yang lebih kecil karena nanti kaca ini naik dan turun saat atapnya kita lipat atau kita pasang. Dan overall kita harus menemukan ada pelek baru yang khusus buat varian Cooper S Convertible. Dan dia sudah rem cakram di keempat roda, dan dia pakai ban Pirelli dengan teknologi run flat tire. Jadi kalau misalnya ban ini kempes tiba-tiba, kita bisa tetap jalan sampai kecepatan tertentu dengan jarak yang terbatas. Jadi kalau udah kempes harus ganti. Dan di sini dari bagian belakang Mini Cooper Convertible, kita masih dapat aksen chrome yang sama seperti Mini Cooper lainnya, Mini Cooper S, Cooper JCW juga. Kalau misalnya di Mini Cooper yang lain-lain kita dapat hatch door yang membuka ke atas seperti hatchback lainnya, di sini pintunya lain karena kita bukanya seperti ini. Ya, jadi kayak meja lipat atau kursi lipat buat piknik gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi iseng pengen debukin mobil ini, boleh aja, tapi di sini ada tulisan maksimal 80 kg. Jadi kalau misalnya gua masih bisa duduk tapi udah sedikit mencapai batas. Oh ya, dan dia pintunya harus begini karena bagian atapnya itu udah kepake buat atap lipat. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, dia punya bagasi itu luasnya 215 liter, cukup oke. Tapi nanti kalau misalnya atapnya lagi kita lipat ke sini, kapasitasnya akan berkurang jadi 160 liter. Mau nggak mau ya, karena melipat atap pasti biasanya makan ruang bagasi. Dan kalau misalnya kalian kadang perlu buat ngelipat joknya, kita bisa tinggal tarik dari sini, terus dorong. Dan joknya udah terlipat terpisah ya. Jadi yang kanan bisa dilipat, yang kiri bisa tetap tegak. Gitulah. Dan karena udah pakai run flat tire, dia nggak punya ban serep di bagian bagasi. Dan karena inilah Mini Cooper S, dia punya knalpot itu twin tailpipe di tengah, bukan satu seperti Mini Cooper biasa. Dan finishingnya sudah chrome. Sekarang kita ada di interior Mini Cooper Convertible, dan biar spesial, kita buka dulu ya atapnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan kayak tadi, dia sekarang ada di mode panoramik, tapi kita bisa tekan lagi biar atapnya ngelipat sempurna. Nah, karena atapnya udah selesai ngelipat. Menurut Mini, atapnya itu butuh waktu sekitar 18 detik buat ngelipet atau masang lagi. Dan kita harus berhenti buat
cuma buat ngelepas atau masang atapnya, tapi kita juga bisa sambil jalan dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Dan everything di sini tipikal Mini semuanya dipenuhi dengan aksen-aksen lingkaran, dan ini juga di speedometer ya, dan masih sama seperti Mini-Mini yang lain, dia punya pengaturan tilt dan teleskopik, dan dia punya setir yang sangat lengkap. Dia ada pedal shift, ada cruise control, dan stereo control buat audio dan voice command pastinya. Dan di sini tengah sini kita bisa lihat ada Mini Connected. Kita mau lihat menunya apa aja. Oke. Di sini kita udah dapat Mini Connected. Dia punya fiturnya banyak banget. Dia ada navigasi, dia ada setting, terus vehicle information buat tahu soal kendaraan kita, dan ini yang jadi utama Mini Connected. Dan sama seperti Clubman, sama seperti JCW, dia juga bisa connect ke GoPro. Dan di sini ada Office, ada buat telepon, multimedia, dan radio. Jadi basically ini nggak beda sama Cooper atau Cooper S atau Cooper JCW yang front convertible. Dan kalau misalnya kita seperti ini, dia masih touch sensitif, jadi nggak perlu kita pencet, dia tahu kita nyentuh tombolnya. Dan kalau kita ke bawah dikit, di sini dia ada AC untuk dual zone, dan biasa kalau kita mainin lampu LED di sini juga ikut berubah warnanya sesuai dengan perintah kita. Ini buat kiri, ini buat pengemudi, dan ini juga tombol-tombolnya untuk auto start stop, buat engine start stop, dan stability control. Didesain seperti pesawat terbang, dan sama seperti di lainnya dia masih punya glove box di sini dengan kapasitas yang lumayan. Dan untuk pengaturan kursi buat penumpang depan dan pengemudi itu lengkap banget. Jadi dia bisa reclining, bisa buat head adjuster, dan buat sliding kita tarik yang ini, dan ada thigh support buat ekstra sandaran paha. Dan di sini kita dapat lambas support buat pengemudi sama buat penumpang, biar punggungnya itu lebih enak kalau duduk di jok. Dan di sini ada glove box, lumayan buat naruh HP 1. Dan kalau misalnya kita lagi nggak butuh, ini bisa kita angkat, biar kalau misalnya lagi nyetir itu nggak nyenggol. Tapi kalau misalnya lagi butuh, ini bisa jadi buat armrest kita. Dan sekarang kita lagi penasaran sama kabin belakangnya, karena kelihatannya agak berbeda dibanding Cooper yang lainnya. Kita coba aja ya. Sekarang kita mau tahu gimana rasanya duduk di bangku belakang Mini Convertible. Kita masuk, kita tarik jok depannya biar ada akses ke belakang. Aksesnya sendiri mudah ya, lumayan. Tapi gimana kalau kita duduk? Gue pindah ke sebelah kanan dulu. Nah, jadi kalau misalnya dengan posisi mengemudi gue di depan sini, gue mendapatkan sangat sedikit ruang kaki. Tapi kalau ruang kepala, karena atapnya dibuka, jadi ruang kepalanya nggak terbatas ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita atapnya ditutup, mungkin ruang kepalanya masih lumayan acceptable buat orang yang tinggi 178 cm seperti gue. Dan di belakang ini kita dapat penyimpanan satu cup holder, ada speaker, dan mobil ini dilengkapi dengan audio Harman Kardon dengan jumlah speaker yang sangat banyak. Ada juga seat belt, joknya sudah isofix, tapi kalau misalnya kalian duduk di belakang, perhatikan karena ini sandarannya agak tegak dan ini nggak bisa direbahin lagi, jadi posisi ada fix, kita harus pasang seperti ini aja. Dan kalau misalnya kita pengen keluar, sama kita tarik yang ini, kita dorong jok yang ke depan, dan kita udah di luar. Dan kalau misalnya kalian lagi ngantongin kunci, kalian datang ke mobil ini, coba kalian buka pintunya, dan nanti pintunya bakal nampilin logo Mini di bagian bawah. Keren sih. Tutup dulu. Dan sekarang kita mau lihat mesin dari Mini Cooper S Convertible ini. Buka dulu. Sudah hidrolik. Dan ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder turbo dari keluarga BMW, Mini, dan lain-lain. Dia punya tenaga sekitar 193 horsepower, jadi sangat jauh dibandingkan Mini Cooper standar yang ada di kisaran 136 horsepower kalau gue nggak salah. Dan ini adalah salah satu hot hatch yang paling kompetitif yang ada dibandingkan dengan rival-rival seperti GTI atau RS dan lain-lain. RS-nya real sporty ya. Oke, itu tadi first impression kita mengenai Mini Cooper S Convertible ini. Jadi kalau misalnya kalian adalah seorang yang benar-benar pengen gaya, tapi lebih unik lagi dengan sebuah convertible, ini adalah salah satu mobil yang bisa jadi pilihan kalian, karena nggak ada yang menandingi sensasi berkendara sebuah convertible. Apalagi dengan go-kart feel ala Mini Cooper, harusnya mobil ini jadi one of a kind. Sip, sekian dari Autonet Next. Thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini,
subscribe channel kita dan berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.